Ini kita bandingkan lagi nih, kayak cuman satu layer aja. Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel aku, Ari Priyanti. Jadi sekarang lagi musim jilbab yang instan atau melayu-melayu gitu. Jadi aku kepengen nyobain. Nah, pas aku buka di Shopee, ternyata tuh range harganya tuh banyak. Ada yang 20.000, 30.000, 60.000, 90.000 itu juga ada. Nah, jadi aku beli dua-duanya. Aku akan mencoba membandingkan kualitasnya antara yang 30.000 dengan yang 90.000. Nah, sebenarnya sih kalau bisa kita dapat barang yang bagus dengan harga murah, ya kenapa enggak gitu. Tapi takutnya zong gitu, aku makanya beli satu-satu dulu buat kebandingin. Nanti aku akan beli lagi kalau misalkan suka. Nah, jilbab yang pertama ini warnanya abu-abu muda gitu, ini sebutnya dia peony. Nah, ini tuh harganya sebenarnya 89.000 gitu. Jadi ya aku bilangnya tadi 90.000 ya, jadi kayak kembalian 1.000 gitu. Nah, jilbab yang kedua ini harganya 29.000. Ini aku pilih warna yang sebenarnya aku pilih yang grey blue ya. Terus yang datang tuh lebih mirip biru dongker ke Tosca gitu. Terus aku udah komplain kayaknya nggak dapat balasan ya. Biasanya kalau kita belanja di Shopee yang terlaris itu biasanya CS-nya udah emang agak ini sih, udah agak pasif gitu ya. Ya udah, langsung kita bandingkan. Nah, ini yang pertama kita bandingkan adalah kainnya. Aku rasa sih ini kainnya mirip banget. Ini dua-duanya double ya, jadi aku coba ambil satu helai masing-masing. Kalian bisa lihat serat kainnya. Ini kalau misalkan satu emang sangat terawang, tipis. Nah, ini serat kainnya hampir mirip ya. Oke, yang kedua, perbedaan paling mencoloknya adalah lebar dari bagian yang ikatnya ini, dari bagian bannya. Terus aku coba buka yang satunya. Nah, kalian bisa lihat ya, yang satunya cuma segini, yang satunya segini. Ini aku ada penggaris, kita coba ukur. Nah, ini sekitar 5,5 cm buat yang jilbab satunya. Jilbab keduanya, nah dia hampir 7 cm. Nah, kelihatan bedanya. Jadi aku beberapa lihat komentar orang bahwa yang lebih lebar ini tampak memberikan kesan lebih rapi gitu, lebih awet rapihnya daripada yang kecil. Tapi so far aku coba, ini juga enak sih, juga rapi juga gitu. Jadi mungkin ini sangat subjektif dengan bentuk kepala, dengan rambut, apakah kepalanya kayak kepalaku, banyak anak rambut atau bagaimana. Nah, terus yang kedua adalah lebar dari ikatnya ini. Nah, ini coba kita ukur ya. Yang pertama jilbab yang ini dulu. Nah, ini ada di sekitar 118 cm. Jadi ini jilbab yang pertama, lebar dari bagian yang terikatnya 118 cm. Sementara untuk yang ini kita akan ukur. Ini tuh meskipun lebih lebar tapi lebih pendek ya. Cuma biar nggak mengira-ngira pendeknya seberapa, aku akan ukur biar kalian bisa membandingkan sendiri sebelum membeli. Nah, ini dia di 101 lebih dikit. Jadi selisihnya lumayan ya, 118 sama 101, sekitar 17 cm. Nah, sebenarnya kalau misalkan lebih panjang itu lebih enaknya tuh kalian bisa menyimpul dengan lebih leluasa gitu sih. Cuma kalau misalkan emang bagi yang ngerasa itu kepanjangan bakal kesisa ya bisa juga. Yang jelas ini lebih pendek gitu, tapi lebih tebal gitu ya. Nah, next aku akan melihat lebar dari keseluruhan jilbabnya. Ini kayaknya
aku perlu pindah tempat yang lebih lebar karena ada perbedaan yang cukup signifikan juga. Ini jilbabnya coba aku bentangkan ya. Ini aku shootnya dari atas biar kelihatan jelas perbedaan ukurannya nantinya. Langsung tumpuk ke jilbab yang kedua. Nah, ini hasilnya masing-masing di sebelah kanan kirinya ada perbedaan ukuran panjang ya. Tuh dia. Tapi untuk tingginya atau lebarnya ya yang ke sana sampai ke arah atas ini tuh sama. Selisih sedikit banget. Lebih besar yang jilbab satu, hanya saja kiri kanannya terlihat beda. Tadi aku udah ukur kanan kirinya masing-masing sekitar 10 cm, jadi total kanan dan kiri 20 cm perbedaan panjang jilbabnya. Nah, terus yang terakhir ini adalah ini ya jahitannya ya. Ini jahitan sambungan di bagian ikatnya, bagian dalamnya untuk yang jilbab satu kayak gini. Dia cuman sekali aja dan menurutku ini rapi sih, rapi banget. Nah, untuk yang jilbab B ini ada 2 jahitan. Terus yang jahitannya tuh sebenarnya juga double gitu, kelihatan double. Nah, kalau yang ini kita bandingkan lagi nih kayak cuman 1 layer aja tuh. Ini untuk bagian dalamnya ya. Ini kayak gini. Tuh, masih begini. Terus untuk bagian luarnya kayak gini. Ini baru kelihatan 1. Kalau ini bagian luarnya kayak gini. Sekarang langsung kita coba ya. Nah, karena muka aku bulat, jadi kalau misalkan ih kak nggak bagus itu bukan berarti jilbabnya nggak bagus, tapi ya memang kalau muka bulat tuh agak tricky pakai jilbab kayak gini. Mungkin tipsnya kalian bisa dandan dulu gitu biar meningkatkan kepercayaan diri gitu, baru deh itu terlihat sedikit bagus. Jadi kuncinya di kepercayaan diri aja sih. Nah, ini langsung ini beres aku ikat ke belakang. Nah, ini tinggal dikebelakangin lagi sisanya. Nah, mungkin nantinya aku akan pakai peniti ya di sini, biar bisa ngebentuk muka lebih tirus. Nah, kayak gini nih. Jadi gimana? Bagus nggak? Sekarang kita coba yang satunya. Nah, terus permasalahan lainnya adalah rambut aku tuh banyak anak rambutnya, kepala aku. Jadi sepanjang sini tuh tepian tuh banyak anak rambutnya. Jadi kalau dipakai jilbab yang terlalu naik, itu pasti nggak rapi, anak rambutnya tuh lari-larian kemana-mana gitu. Jadi kalau misalkan ada jilbab yang praktis dan bisa bikin ya ini ya jidat aku agak lebar gitu, bisa kelihatan agak lebar, ini pasti solusi bagus banget. Nah, ini tinggal dikencengin aja. Nah, ini bisa tanpa atau dengan jilbab, dengan peniti. Nih kalau dipenitiin bisa bikin tirus. Oke. Gimana? Bagus nggak? Nah, aku juga mau coba model yang tanpa ini nih, tanpa ciput ya. Kayaknya dengan adanya ikat tali ini nih, dengan adanya ikat ke belakang ini, tanpa ciput pun akan aman. Aku akan coba tanpa ciput dan nantinya aku akan coba juga setelah seharian dipakai apakah gampang melorot atau enggak. Nah, ini aku udah pakai jilbabnya hampir seharian, udah dari tadi siang, ini udah sore gitu. Looksnya sih bagus ya, kelihatan mukaku yang bulat ini terlihat sedikit tirus gitu ya. Ya nggak V-shape juga sih, tapi terlihat sedikit tirus. Cuma buat yang pakai kacamata ini agak sakit, jadi kalian harus ngikatnya dilonggarin gitu. Atau kalian bisa juga pakai model yang ngikatnya itu di bagian luar, bukan di dalam. Gitu. Nah, next aku akan coba yang jilbab satu. Aku udah pakai jilbabnya yang Tosca seharian, jadi rasanya itu
rasa stroberi. Nggak, jadi rasanya itu dia tetap ada sakit ya, tetap ada sakit untuk yang berkacamata, tapi tidak sesakit yang abu-abu yang harga 89.000. Hanya saja karena ini tuh looks besar ya ininya, bannya gitu. Aku ngerasa ini looksnya lebih bagus yang satunya gitu, lebih kelihatan rapih ya. Dan kalau besar gini tuh rasanya kayak aku pakai bergo gitu. Kalian tahu kan jilbab bergo yang buat santai di rumah gitu. Nah itu menurutku loh ya gitu. Jadi aku ngerasa lebih cocok untuk dipakai keluar yang ininya kecil, yang bannya kecil. Tapi untuk kenyamanan menurut aku ini sedikit lebih nyaman sih, karena aku berkacamata jadi sakit di bagian ini kan kacamatanya masuk di antara ke kuping ya, sedangkan kupingnya tuh diikat pakai yang ini ke belakang gitu. Itu walaupun sama-sama nggak seret, tapi yang ini lebih nggak sakit gitu. Ini agak seret juga, ini nggak sakit. Tapi sakitnya tuh kalau misalnya kayak udah sore, udah menjelang malam gitu sih, kayak misalkan baru 3 jam 4 jam mah nggak berasa sakit, baik yang ini maupun yang abu-abu. Cuma buat kalian yang pakai soft lens atau matanya normal nggak pakai kacamata, kayaknya nggak ada isu sih masalah sakit telinga atau enggak gitu. Hanya looksnya aja, kalau looksnya mah aku lebih suka yang satunya. Itu dia reviewnya ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik lonceng biar nggak ketinggalan videoku yang lain.